Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Dr. Luh Gede Sriyadi, spesialis penyakit dalam. Jadi saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa Bali. Saya bekerja sebagai dosen sejak tahun 2011. Bidang ilmu yang saya geluti adalah ilmu kedokteran dasar dan biomedik dengan spesialisasi ilmu penyakit dalam. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mengikuti Serdosmat 2021. Nah, saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah. Nah, topik penelitian dan karya ilmiah yang saya anggap paling fenomenal selama saya menjadi dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa adalah salah satunya yaitu Concentration of Endothelin 1 Associated with Aging of Pre-Hypertension Patient in Denpasar and Badung District, Bali, Indonesia. Jadi bidang ilmu yang saya tekuni adalah ilmu kedokteran dasar dan biomedik, juga penyakit dalam. Jadi saya sangat tertarik meneliti beberapa penyakit metabolik yang sesuai dengan ilmu yang saya geluti. Yaitu salah satunya yaitu tentang topik prehipertensi. Nah, kenapa saya tertarik? Karena prehipertensi ini merupakan suatu kondisi awal ya sebelum terjadinya hipertensi, di mana selama ini prehipertensi ini masih sangat kurang mendapatkan perhatian dan sering diabaikan. Nah, hipertensi sendiri merupakan suatu penyakit kardiovaskular yang banyak sekali kita temui di masyarakat, yang mengakibatkan mortalitas dan morbiditas yang sangat tinggi jika tidak tertangani dengan baik. Nah, prehipertensi ini merupakan suatu keadaan sebelum terjadinya hipertensi. Secara teoritis, kerusakan mikrovaskular dan disfungsi endotel sudah mulai terjadi pada fase ini. Jadi sehingga diperlukan suatu upaya pencegahan dengan mengidentifikasi berbagai macam faktor resiko hipertensi lebih dini dan bila perlu memberikan penata laksaan lebih dini untuk mencegah progresivitas penyakit prehipertensi ke arah hipertensi. Nah, endothelin 1 ini merupakan salah satu marker dari disfungsi endotel yang terkuat. Ya, kerjanya dia biasanya berlawanan dengan nitric oxide yang merupakan vasodilator pembuluh darah. Nah, peningkatan endotel secara teori akan dapat memicu terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah dan disfungsi endotel sehingga terjadilah prehipertensi yang mengarah ke hipertensi. Nah, penelitian ini merupakan salah satu bagian dari roadmap penelitian saya yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi saya melihat adanya berbagai masalah kesehatan, yaitu ada prehipertensi yang tadi jarang diperhatikan, juga hiperurikemia. Mungkin hiperurikemia sendiri adalah bagian dari penelitian saya yang lain. Ya, saya meneliti pertama yaitu pengaruh hiperurikemi terhadap kadar nitric oxide pada prehipertensi. Kemudian penelitian berikutnya yaitu pengaruh allopurinol terhadap kadar nitric oxide, endothelin 1 dan tekanan darah pada prehipertensi. Dan pada poin yang saya jelaskan yang kali ini yaitu hubungan antara endothelin 1 dengan umur pada pasien hipertensi. Ya, jadi pada jurnal ini didapatkan hubungan yang signifikan ternyata ya antara kadar endothelin 1 dengan usia pada subjek atau pasien prehipertensi, di mana seiring dengan usia meningkat jadi terjadi juga peningkatan kadar endothelin 1, sehingga ini yang diduga menjadi faktor resiko juga utama terjadinya hipertensi. Kemudian dalam roadmap ini masalah kesehatan dan penelitian saya yang saya laksanakan, saya harapkan akan dapat membawa manfaat bagi masyarakat berupa perubahan kebijakan kesehatan. Ya, yang pertama adalah diharapkan untuk screening awal prehipertensi terutama pada usia tua.
kemudian evaluasi faktor resiko yang sering diabaikan, ya misalnya hiperurikemi, dan yang ketiga adalah terapi dini prehipertensi untuk mencegah komplikasi yang diakibatkan. Ini karena selama ini kan tidak di treatment untuk prehipertensi ini. Nah, selama ini penelitian mengenai kadar endotelin 1 yang dihubungkan dengan usia maupun prehipertensi masih cukup jarang, dan saya lihat untuk di Indonesia sendiri belum ada yang meneliti. Sehingga penelitian ini saya harapkan akan dapat membawa manfaat bagi saya selaku peneliti, bagi institusi saya dan bagi masyarakat luas, terutama untuk menambah atau memperkuat landasan teori terjadinya disfungsi endotel yang diakibatkan akibat ketidakseimbangan antara faktor vasokonstriktor dalam hal ini kadar endotelin 1 yang bahkan sudah bisa terjadi pada fase prehipertensi, jadi belum pada fase hipertensi. Karena selama ini prehipertensi sendiri tidak dianggap suatu penyakit dan sering diabaikan tanpa diberikan treatment. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi di bidang pencegahan dan terapi dini prehipertensi, di mana screening prehipertensi merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk pasien tua. Selama ini pasien dengan hipertensi saja yang diberikan treatment, sedangkan pada pasien prehipertensi sering diabaikan. Penata laksanaan dini pada prehipertensi juga diperlukan untuk mencegah progresivitas ke arah hipertensi yang tentunya akan dapat menurunkan morbiditas maupun mortalitas yang dapat diakibatkan oleh penyakit ini. Nah, keberlanjutan penelitian diharapkan dapat sesuai dengan prioritas penelitian nasional yang salah satunya adalah untuk penanganan penyakit tidak menular seperti hipertensi. Penelitian saya sudah terbit pada salah satu jurnal internasional bereputasi yaitu Bali Medical Journal tahun 2019 volume 8 nomor 1 halaman 283 sampai 290. Demikian pemaparan saya tentang penelitian dan publikasi karya ilmiah yang telah saya lakukan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Santi.